Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita sampai di part 10. Kali ini kita akan melanjutkan kisi-kisi karakteristik pembelajaran abad 21, menganalisis karakter pembelajaran abad 21, dan nomor 6, menganalisis profil dan kompetensi guru abad 21. Jadi, sekitar karakteristik dan profil kompetensi abad 21 ini yang akan kita bahas kali ini. Langsung saja. Soal 107. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah: A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C. Berkembangnya masif online open course. D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas. E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Jawaban C. Berkembangnya masih online open course. Pembahasan. Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baik. Sementara Massive Open Online Courses itu adalah perkuliahan daring yang menawarkan akses terbuka melalui internet secara gratis atau dengan biaya kecil. Sekarang banyak sekali kuliah-kuliah online dan sekarang serba online. Nah, itu fenomena abad 21. Soal 108. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya: A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Ini kata kuncinya memfasilitasi ya. Jawaban D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan. Di saat kita sebagai guru memfasilitasi peserta didik, itu kita lebih menekankan keterampilan, karena di masa yang akan datang, masa era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan pengetahuan sebagai tombak utama, diharapkan dapat membuka lebih lebar lagi kesempatan kerja dan memperluas lapangan kerja. Contohnya sekarang serba online, jadi peserta didik atau seseorang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dijual serba online, jadi di sana ada kurir yang ngantar, ada bagian admin, sehingga secara tidak langsung kita sudah menciptakan lapangan pekerjaan. Namun sebelum itu sudah ada keterampilan yang ada dalam diri seseorang. 109. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut yang mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Di sini kata kuncinya perhatian yang pendek. Jadi jika anak itu perhatiannya pendek, tidak bisa lama, kita bisa membuat topik-topik kecil, bisa juga berupa gambar-gambar, sehingga mereka lebih menarik untuk mengikuti pembelajaran. 110. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya.
A. Menyukai komunikasi berbasis visual. B. Menyukai musik dan mendengarkan radio. C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. D. Suka membaca teks dari buku elektronik. E. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. Jawaban A. Menyukai komunikasi berbasis visual. 111. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran orang tua. Jawaban C. Pembelajaran abad 1 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. 112. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Tidak perlu membuat rancang pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Jawaban E. Rancang membuka peluang perubahan strategi dan materi. 113. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali A. Penyelesaian masalah berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. C. Pengembang keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Jawaban D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Di sini kata kuncinya kecuali. Option A, B, C, dan E itu lebih mengarah kepada pembelajaran abad 21 karena berpikir tingkat tinggi, mempunyai keterampilan komunikasi, belajar, inovasi, dan kreatif. Untuk option D, penguasaan aplikasi komputer itu sudah masuk dalam keterampilan belajar. 114. Modal pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran kooperatif. E. Pembelajaran diskusi online. Jawaban B. Pembelajaran berbasis proyek. Proyek ini kata kuncinya adalah menghasilkan suatu produk. Apa saja pembelajaran berbasis proyek? Pertama, langkah-langkahnya menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Jadi di sini sudah termasuk langkah-langkahnya di bagian soal. 115. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik.
B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Strategi pembelajaran. D. Pemahaman materi pembelajaran. E. Pengelolaan pembelajaran. Jawaban C. Strategi pembelajaran. Ini tidak jelas ya teman-teman, karena menyediakan bentuk-bentuk lain dari menyediakan fasilitas-fasilitas lain dalam pembelajaran. 116. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPAJK dalam domain A. Rancangan kurikulum. B. Pengelolaan pembelajaran. C. Upaya memahami peserta didik. D. Memahami materi pembelajaran. E. Merepresentasikan data. Jawaban D. Memahami materi pembelajaran. Kata kuncinya di sini dalam soal itu menjelaskan materi. Menjelaskan materi ini tujuannya adalah bagaimana supaya peserta didik dapat memahami. Ya, memahami itu tujuan dari menjelaskan. Lanjut, 117. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat. A. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. B. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. C. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan guru tetap aktif. D. Guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. E. Pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif. Jawaban C. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik dengan guru tetap aktif. Untuk option A sampai E itu semuanya benar ya teman-teman. Namun yang paling tepat adalah C. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dan gurunya tetap aktif dalam mengontrol peserta didik, memberikan, memfasilitasi, dan guru harus serba tahu dan peserta didik sangat aktif. 119. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi A. Pedagogik. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. E. Intelektual. Tadi sudah kita jelaskan ya teman-teman. Jawaban B. Kepribadian. Gak usah dibahas lagi ya. Kita lanjut saja. 120. Komunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Merupakan kompetensi A. Pedagogik. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. E. Humanis. Jawaban C. Sosial. Kata kuncinya di sini adalah berkomunikasi dengan orang tua, masyarakat. Nah, ini adalah termasuk kepada kompetensi sosial. Apa itu kompetensi sosial? Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, kepada tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat sekitarnya. 121. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, termasuk dalam kompetensi A. Pedagogik. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. E. Intelektual. Jawaban D. Profesional. Kata kunci dari soal ini adalah memanfaatkan teknologi informasi
kita memakai teknologi. Jadi di sini jawaban D, profesional. Apa itu kompetensi profesional? Itu menguasai materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian memanfaatkan teknologi. Nah, ini memanfaatkan teknologi mengarah kepada soal tadi. 122. Menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Komunikasi pada peserta didik. Jawaban B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. 123. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. C. Pengembangan kurikulum. D. Melakukan tindakan reflektif. E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Jawaban D. Melakukan tindakan reflektif. Kata kunci dari PTK adalah jika ada soal mengenai PTK ya teman-teman, itu adalah tindakan guru mengenai diri seorang guru melakukan refleksi diri. Refleksi, jadi apapun soal mengenai PTK merupakan refleksi dari seorang guru. Mengoreksi dirinya, apakah sudah pas dalam mengajar, apa ada kekurangan saat mengajar, bagaimana hasil dari pembelajaran peserta didik. Nah, ini merupakan penelitian tindakan kelas, merupakan refleksi dari guru. Jawaban D. 124. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jawaban E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Kata kuncinya di sini adalah menyediakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai prestasi. Prestasi ini adalah potensi peserta didik, bakat yang ada dalam peserta didik kita kembangkan sehingga peserta didik menjadi berprestasi dari potensi yang ada. Guru menyediakan pembelajaran yang bisa mendorong peserta didik mencapai prestasi. 125. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21, kecuali ya. A. Merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. C. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. D. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. E. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jawaban B. Menghindari smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Semuanya dari option A, C, D, dan E merupakan bentuk aspek dalam pembelajaran abad 21. Namun yang kecualinya, karena kata kuncinya adalah kecuali, menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. 126.
Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah A. Memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu. B. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. C. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedi dan pengayaan. D. Mengomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. E. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jawaban D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Demikian teman-teman untuk part 10 ini. Kita lanjut ke part 11. Bagi teman-teman yang merasa dalam video ini ada kesalahan, mohon dikomentari ya, supaya untuk kedepannya video ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh guru-guru PJOK atau guru-guru lainnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.